Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek UAS kami dari mata kuliah pemrograman web. Di sini kami berjumlah dua orang, ada Asnan Saputra dan Tengku Firdaus. Latar belakang, pengelola perpustakaan yang efisien sangat bergantung pada sistem informasi yang handal. Sistem manual menyebabkan data sulit dikelola dan berpotensi hilang. Diperlukan sistem digital untuk mengelola data pengguna dan transaksi peminjaman secara akurat. Masalah 1. Bagaimana cara pengelola data pengguna perpustakaan secara efisien? Yang kedua, bagaimana sistem mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku? Yang ketiga, bagaimana meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data pengguna dan transaksi? Isi laporan. Fitur sistem yang kami buat, login admin dan petugas. Yang kedua, manajemen data dan pengguna. Yang ketiga, pencatatan peminjaman dan pengembalian. Yang keempat, laporan transaksi. Yang kelima, pencarian dan filter buku. Teknologi yang digunakan, 1. PHP dan MySQL, Bootstrap, jQuery, dan SMPP. Metodologi, studi literatur, mengkaji sistem perpustakaan yang sudah ada. Observasi, melihat alur kerja perpustakaan secara langsung. Perencanaan sistem, mendesain sistem informasi berbasis web. Implementasi, membangun sistem dan memasukkan data uji coba. Evaluasi, menguji sistem dari aspek fungsional dan efisiensi. Nah, ini saja saya akan mendemonstrasikan web yang sudah kami buat. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan dari web yang sudah kami buat. Di sini halaman tabel yang sudah kami buat. Di sini ada bagian username, bagian paspor, di sini ada bagian login, dan bagian sini kita bisa mendaftar akun yang belum kita buat akunnya, yang belum punya akun di sini. Ini ada nama, username, email, paspor, dan konfirmasi paspor. Nah, bagi yang sudah ada akunnya bisa langsung di sini kita letak di sini. Nah, di sini dia memiliki dua tipe, ada bagian admin dan user. Di sini mereka hanya bisa masuk di bagian user, beda dengan tampilan admin. Di sini saya akan masuk ke bagian admin. Nah, di sini tampilan dashboard yang sudah kami buat. Di sini dashboardnya ada memiliki total buku 21, buku yang tersedia, total user, akun yang sudah terdaftar, yang ini buku yang sudah dipinjam, total bukunya. Di sini ada 5 form yang kami tampilkan, ada bagian kelola buku, kelola kategori, kelola user, dan peminjaman, dan bagian dapat sini. Bagian kelola buku ini kita bisa menampilkan buku yang ingin kita masukin ke dalam sistem perpustakaan. Misalnya, sini kan ada 21 buku. Misal kita mau edit bisa, kalau kita mau hapus juga bisa. Nah, sudah terhapus. Nah, kalau kita mau menambahkan buku juga bisa di bagian sini. Misal nama bukunya informatika, penulisnya misal BSN-nya ini penerbitnya tahun terbit 2021. Ini kita bisa menambahkan stok buku yang ingin kita letak. Kalau sini saya terus stok bukunya ada 4. Nah, sini kita bisa pilih kategori bukunya, misal mau programming, database, web development, mobile development, artificial, dan lain-lain. Ya, ini saya pilih programming. Oke. Nah, sini sudah kelihatan dari buku yang sudah kita tambahkan tadi sini. Ini
tulis, ini ISBN, ini programming, ini kategorinya, ini tahun, dan ini stok. Nah, ini di bagian ke kategori ini kategori apa bagian ikon dalamnya. Misalnya ada programming, database, web development, ini yang tadi kayak ada programming tadi kan kategori buku-buku tadi ya. Ini sini ada total 20 juga kategori buku yang ingin kita tampilkan. Ini juga kita bisa menambahkan kategori juga apa gitu, misalnya nama kategori yang ingin kita masukkan kayak tadi contohnya programming. Nah, kita masukin juga ini warnanya, ini bagian warna, ini ada bagian ikonnya warna apa gitu. Ini ada passbook, boleh juga diletak tapi enggak juga tak apa. Ini diisi juga, ini impossible, bisa dimasukin bisa enggak. Yang jelas ini nama kategori dan ikonnya sudah terdaftar. Di bagian kelola user di sini kita bisa melihat ada 2 admin yang sudah masuk dari akun ini dan ada 2 user yang sudah terdaftar dari luar yang ingin meminjam buku. Di sini kita bisa menambahkan akun admin juga karena di sini bisa milih ada admin, ada user. Misalnya masukin nama, email, paspor, nama lengkap. Nah, jadi kita pas sudah semua udah selesai, kita bisa milih role-nya, kita mau jadi admin atau mau jadi user. Kalau yang bagian daftar di luar halaman table tadi kan kita hanya bisa membuat akun itu jadi user aja, tidak bisa bagian dalam admin juga tidak bisa. Tapi kalau admin kita bisa membuat user, bisa buat admin juga. Itu perbedaannya. Ini ada 2. Kita juga bisa hapus, misal orang ada yang masuk kan kita bisa hapus, ini kan user kita bisa hapus. Nah, itu di bagian peminjaman. Nah, di sini kita bisa menambahkan peminjaman. Misalnya kan tadi kan kalau user tuh hanya bisa meminjam di luar sebagai akun user. Di sini kita bisa menambah peminjaman. Misal ini kan ada nama peminjamnya Tengku. Nah, kita tambahin namanya di sini. Pilih bukunya misal buku informatika ya. Informatika. Ini tanggalnya kita bisa atur, tanggal kapan kita kasih batas waktunya, silang catatan. Catatan ini ya fleksibel, bisa diisi bisa enggak. Nah, ini jadi ya nambah kan total buku yang dia pinjam. Misalnya kita ingin buat tambahan pinjaman itu dari dalam akun admin. Tapi kalau dia mau buatnya dari akun usernya juga bisa juga, nanti ada di dalam sini. Nah, itu saja ya bagian admin. Saya masuk ke bagian um, user. Sini akun user. Admin. Nah, akun user ini kita cuman bisa melihat bagian dashboardnya aja kayak total buku, buku dia berapa, total user, dan yang buku yang sudah minjam. Nah, sini bagian user nih cuman bisa dashboard dan peminjaman. Di sini dia mau nambah pinjaman. Nah, di sini kalau kayak admin tadi bisa memasukin peminjaman. Dia user bisa juga di bagian akun user. Tergantung misalnya usernya tidak memiliki akun. Jadi dia bisa menghubungi admin untuk memasukin buku yang ingin tambahan dipinjam-pinjam. Nah, kalau dia udah memiliki akun, dia bisa meletakkan apa aja buku yang ingin dipinjam dan tanggal akhir awal dia meminjam buku itu di sini. Segitu saja di bagian sistem perpustakaan yang sudah kalian buat. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Saya akan menjelaskan database dari tabel books. Tabel ini menyimpan data seluruh buku dalam perpustakaan, kolom-kolom. Berikut ini ada kolom yang penting, yaitu ada ID untuk buku primary key. Kedua, titel, judul buku. Yang ketiga, author, nama penulis. Yang keempat, ISBN, nomor ISBN. Publisher, penerbit buku. Year published, tahun terbit. Kategori, nama kategori, juga kategori ID untuk relasi ke tabel kategoris. Nah, selanjutnya stok, jumlah stok buku yang tersedia. Nah, status
jumlah status ketersediaan, misalnya available. Selanjutnya created AT dan update AT waktu atau waktu pencatatan data. Relasinya terhubung ke tabel kategoris melalui kategori ID. Baiklah, yang kedua ada tabel one database. Tabel one, tabel ini menyimpan catatan peminjam buku oleh pengguna. Kolom-kolom penting berikut ya, ada ID, user, book ID, loan date, due date, return date, status, notice, created, add, dan update waktu. Relasi tabel loan ialah user ID ke user ID, book ID ke books ID. Baiklah, selanjutnya ada tabel kategoris. Tabel ini menyimpan daftar kategori berikut ini. Ada kolom-kolom yang penting, yaitu ada ID, nama, name, description, color icon, is active, created, and update add. Relasi digunakan untuk tabel books lewat kolom kategori ID. Yang keempat ada tabel user. Tabel ini menyimpan data akun pengguna sistem perpustakaan, yaitu ada kolom-kolom penting seperti ID, username, email, password, full name, role, dan created add dan update add. Digunakan dalam login dan untuk mencatat peminjam dalam tabel loans. Hubungan antar tabel, diagram relasionalnya dapat digambarkan sebagai berikut. Satu user bisa meminjamkan banyak buku. Relasi ke loans. Yang kedua, satu buku bisa masuk dalam satu kategori. Satu kategori bisa berisi banyak waktu. Baiklah, cukup sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja demonstrasi dari hasil web yang sudah kami buat. Di sini kami mendapatkan hasil dan kesimpulan. Hasil sistem mampu menyimpan dan menampilkan data pengguna dan transaksi dengan cepat. Proses peminjaman dan pengembalian menjadi otomatis dan terdokumentasi, meningkatkan akurasi data dan efisiensi waktu pelayanan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, sistem perpustakaan digital sangat membantu dalam pengelola data pengguna dan transaksi. Efisiensi, keamanan, dan kemudahan pencarian meningkat. Perlu pengembangan lanjutan seperti filter notifikasi dan integrasi barcode. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.